Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Tinggallah juga beserta kami sepanjang hari yang baru ini. Kami insaf akan nilai rendah perbuatan-perbuatan kami. Tetapi dengan Engkau selaku rekan, setiap usaha kami yang baik akan amat berharga. Maka kami persembahkan kepadamu segala karya dan usaha yang hendak kami lakukan selama hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu atasnya. Tuhan, ajarilah kami mencintai cara hidup yang sederhana ini. Engkau pun sendiri hidup sembunyi di Nazaret, namun di mata Allah hidupmu itu amat tinggi nilainya. Berkatilah karya dan pergaulan kami pada hari ini. Semoga kami makin maju dalam kebajikan dan pengembangan watak yang baik. Berkatilah keluarga dan semua sanak saudara kami. Berkatilah atasan, bawahan, dan rekan-rekan kami. Berkatilah semua orang yang berbuat baik bagi kami, dan bantulah kami untuk membalas budi dengan cara yang pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 7 sampai ayat 13. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Refrain. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Refrain. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Refrain. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Refrain. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana anak manusia datang. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 24 ayat 42 sampai ayat 51. Dimuliakanlah Tuhan.
Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bila kita hendak meninggalkan rumah, biasanya tidak lupa kita selalu mengunci pintu-pintu demi keamanan. Nah, untuk menyiapkan kedatangan Tuhan pada akhir zaman, kita pun selalu harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan saat itu datang. Kita tidak tahu berapa lama akan hidup. Tidak tahu sampai kapan sejarah manusia ketika akhir zaman tiba. Kita juga tidak bisa acuh tak acuh, tetapi harus siap ketemu Tuhan. Bertindak benar dan memiliki suara hati yang jernih. Kita perlu menyadari seolah-olah setiap hari merupakan akhir hidup kita. Seolah-olah kebahagiaan kekal tergantung pada pilihan dan tindakan kita hari ini. Setiap hari, setiap saat adalah berharga dan penting di mata Allah. Dan satu hal yang perlu adalah bekerja untuk memperoleh keselamatan. Allah menghendaki agar kita tetap beriman dan mengikuti kehendak-Nya setiap hari. Karena inilah jalan menuju kesucian dan kesatuan dengan Allah. Tak ada jalan lain. Kita perlu bertanya, sejauh mana tindakan kita hari ini mencerminkan ketaatan terhadap kehendak Allah? Apakah kita menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan kita? Kita kadang merasakan bahwa Allah terasa jauh dan tidak terlibat dengan kehidupan kita, sehingga kita acuh tak acuh dan tidak berpikir lagi terhadap kedatangannya. Membaharui iman selalu menyenangkan hati Allah. Hidup menurut kehendak-Nya. Itulah cara menyambut kedatangannya. Tak jarang dalam menjalankan tugas pelayanan di gereja, kita juga melihat ada orang-orang yang mampu melayani dengan tulus. Namun tidak dimungkiri juga yang ada juga yang melayani dengan modus. Tidak hanya melihat, mungkin juga kita pernah mengalaminya. Entah yang tulus, entah yang bermodus, kita sendiri yang tahu. Ciri yang nampak dari pelayanan yang tulus adalah tidak mudah putus asa ketika berbenturan dengan kepentingan lainnya, dan tidak mudah ngambek. Pelayanan yang tulus mengisyaratkan bahwa bukan kitanya lah yang harus tampil, namun apa yang kita lakukan sungguh kita berikan dari kedalaman hati. Maka tampil atau tidak tampil, dianggap atau tidak dianggap, pelayanan tetap kita lakukan. Memang tak mudah, karena kita juga memerlukan pengakuan, entah kecil maupun besar. Paling tidak ucapan terima kasih. Tak jarang ada orang yang melayani dengan begitu total, tapi ia tidak tampak di permukaan.
Sementara ada orang yang sesekali tampil menjadi pelayan, tapi beritanya memenuhi seluruh halaman media. Wajar saja setelah melayani di gereja kita mendapat ucapan terima kasih. Tetapi yang jelas, semua bukan itu saja yang kita cari, namun lebih sebagai ungkapan iman yang total. Hanya dengan itu kita mampu ikut ambil bagian dalam menggereja. Di hadapan Tuhan kita semua adalah hamba-hambanya. Hari ini secara khusus Yesus menyampaikan harapannya agar kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yakni hamba yang selalu siap sedia melaksanakan tugas pekerjaan dan panggilan perutusannya. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing menyadari apa saja yang saat ini menjadi tugas dan pekerjaan kita sebagai imam, bapak atau ibu, suami atau istri, pegawai, guru atau dosen, pelajar, dan lain-lain. Kemudian marilah mohon rahmat kepada Tuhan agar kita semua dimampukan untuk tekun dan setia dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kita. Bukan hanya tekun dan setia, tetapi juga bijaksana. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.